Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Loh iya, faktanya begitu. Tuh, kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu. Kelompok begitu, ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak menembak. Ya, ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice, itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini, antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa, itu ada juga. Dari sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah, atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang dua ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang ya, organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listio itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Nah, bicara soal ranjau-ranjau dari 36 ini kan bintangnya banyak, melatihnya juga banyak ya, Pak Mahfud. Selalu pembelaan itu cuma oknum, cuma oknum. Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlahnya yang sudah 36 itu kan bisa dibilang komplotan, Pak. Iya, komplotan. Makanya saya bilang satu harus ditindak sampai tuntas. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini siapa, terus. Jadi banyak ya Pak faksi di kepolisian ya Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu, punya sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang raja kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya, yang kecil selama ini ya Sambo itu. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3, dia yang paling besar gitu, yang langsung yang di bawah Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari, dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini, Polri itu tetap nomor 1, indeks persepsinya publiknya tetap nomor 1. Nah, kita sudah resah juga kemarin, jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu. Tapi kemudian begitu ditemukan tersangka utamanya, ya itu dia Pak. Untuk mengembalikan citra kepolisian tentunya butuh waktu lagi, bahkan dari nol lagi ya Pak ya? Enggak juga. Dari setengah ya Pak ya? Ya, dari tengah. Iya, dari tengah. Kalau saya sih reposisi aja sebenarnya sih, lalu kita dukung sama-sama. Pak Mahfud pernah berbicara soal, walaupun ini ranahnya penyidikan, pernah berbicara soal kemungkinan adanya motif. Salah satu yang publik penasaran itu apa sih motifnya? Pak Mahfud sempat mention bahwa ini motif dewasa. Perlu nggak sih Pak kalau memang motifnya ternyata sensitif? Secara yuridis, sensitifnya yang kedua. Secara yuridis, motif itu dalam hukum pidana tidak penting. Misalnya saya membunuh seseorang, ketangkap tangan atau ada saksinya, ada buktinya, tidak usah ditanya motifnya. Kamu sudah membunuh, terkena pasal 348. Kalau membunuh ternyata direncanakan sebelumnya 340. Motifnya apa tidak penting gitu. Cuma motif itu terkadang dicari apakah yang melakukannya orang gila atau tidak. Nah kalau gila kan nggak punya motif. Nah biasanya diperiksa di situ. Oh ini. Nah oleh sebab itu motif itu tidak selalu muncul di pengadilan. Kalau saya hakim dulu saya munculkan waktu saya jadi hakim.
Misalnya saksi A mengatakan ini, saksi B mengatakan itu, kan bisa menemukan motifnya apa, tetapi tidak akan mengurangi faktanya. Nah, kalau di dalam hukum pidana begitu, ya, tidak, kalau faktanya lebih terjadi ya sudah, Kong Sambu sudah mengaku, saksinya ada 3, gitu, minimal 3 kan, yang Sambunya sendiri mengaku, saksinya 3, yang eksekutornya itu kan sudah ada 4. Itu sudah kuat sekali karena sudah ini ngaku semua. Nah, yang lain-lain ini siapa dulu yang ikut jadi skenario, siapa yang ikut obstruction of justice-nya, kan gitu aja. Berikutnya, saya kira kalau kasus ini udah tracknya udah benar, sudah tinggal kita nunggu aja prosedur formalnya. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 30 jaksa yang bagus-bagus disiapkan agar ini tidak masuk angin. Nanti dibayar lagi, ada ini lagi. Masih ada kemungkinan celah masuk angin ya, Pak Mahfud? Ya, bisa saja, namanya manusia. Tapi sudah saya ini orang akan mengatakan pemerintah ini bodoh kalau ini gagal menuntut, gagal membuktikan bahwa ini pelaku kejahatan gitu. Negara bisa dianggap bodoh. Oleh sebab itu saya katakan jaksanya yang benar dan itu. Jadi soal motif ini sebenarnya kalau misalnya terlalu Pak Mahfud sempat mention kan dewasa menjijikan dan lain sebagainya, itu tidak perlu dibuka ke publik. Yang penting kasusnya selesai dan ini adalah pintu gerbang untuk memperbaiki. Bukan tidak perlu, tidak harus. Artinya tidak harus pun bukti itu bisa meyakinkan. Kalau dibuka juga publik seneng kan? Iya. Kan publik sedang haus ini apa sih gitu. Kepo, Pak. Iya. Saya kira tidak apa-apa dibuka. Kalau saya hakimnya saya buka. Tapi kalau sudah ada hakim yang praktis, untuk apa lagi? Sudah terbukti dia ngaku, ini saksinya, untuk apa? Ancaman hukumannya sama aja dibuka atau tidak dibuka, kan gitu kan? Iya. Gitu. Sejauh ini Pak, apa yang harus dilakukan institusi kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sebelumnya adalah indeksnya tertinggi kepolisian? Ya, menyadarilah bahwa polisi ini disoroti oleh publik, tidak bisa seenaknya. Sekarang kehidupan masyarakat digital, ya, digitalisasi dalam kehidupan masyarakat itu tidak bisa orang berbohong lalu disambung-sambung. Kalau bohong kecil-kecilan mungkin bisa ketahuan, tapi orang karena kecil nggak peduli. Kalau besar kayak gini, semakin Anda berbohong cari kebohongan baru, makanya senarionya berubah-ubah, ya kan? Katanya pertama tembak menembak, sesudah itu saya tembak sendiri, katanya ada pelecehan, sesudah itu berubah lagi, itu katanya anak mau diperkosa, gitu kan, berubah, mencari-cari aja. Tapi faktanya dia sudah mengaku dan penembaknya mengaku secara tertulis, ditunjukkan ke Sambu nih, kamu tidak ngaku ini yang melakukan ini, lalu dia ngaku kan gitu. Yang 36 ini Pak. Perlu dicopot apa cukup mutasi? Ya itu tadi ada tiga klaster. Yang klaster di situ ada loh yang diduga perencana, yang diduga tahu sebelumnya, itu masuk klaster 1 itu ke 388. Ya, tapi ada yang obstruction of justice. Itu bisa pidana, tapi hukumannya kan ringan tuh 9 bulan, 2 tahun dan seterusnya gitu ya. Menghalang-halangi penyidikan. Itu bisa dipecat juga atau bisa diturunkan pangkatnya karena kena hukuman pidana. Nah, yang hanya ikut-ikutan ini suruh ngantar surat, suruh nerima telepon, suruh bilang ini tidak ada dan sebagainya, melarang orang masuk untuk memeriksa. Nah, ini kan hanya petugas, kalau tidak dia kan bisa dipecat, bisa ditindak oleh atasannya. Nah, yang begini ini salah, tetapi dia klaster ketiga yang ringan aja lah hukumannya, agar kita adil. Nah, sesudah itu di posisi, wah kamu ini udah dapat bahan yang belum saya katakan ke wartawan lain ini. soal 3 klaster ini, coba. Ya udah, enggak apa-apa, bagus. Biar masyarakat tahu juga bahwa saya sudah berbicara tentang 3 klaster. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfud atas waktunya. Ya. Sehat selalu Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Misal demikian wawancara kita, bincang-bincang kita dengan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Saya Anissa Dasuki, sampai jumpa.